Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri Mauliani Tania, peserta Latsar Kabupaten Majalengka, Angkatan 3, Kelompok 3, nomor NDH 22. Di sini saya akan memaparkan tentang tugas analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance di Puskesmas Jati 7. Saya menemukan 6 analisis isu di Puskesmas Jati 7. Yang pertama itu adalah tentang kurangnya kesadaran tenaga kesehatan dalam pemakaian APD atau alat pelindung diri di Puskesmas Jati 7. Saya amati petugas kesehatan Puskesmas Jati 7 ini seringkali tidak pernah memakai APD selama bekerja melayani pasien ya. Padahal sudah jelas terdapat aturan-peraturan pemerintah yang mengharuskan kita bekerja menggunakan alat pelindung diri dan ada juga SOP-nya. Dan dampak dari tidak menggunakan APD ini yaitu dapat menyebabkan terjadinya infeksi nosokomial. Itu bisa berdampak pada dirinya sendiri, kepada pasien lain, ataupun keluarganya yang di rumah. Dan yang kedua itu merupakan kasus yang kedua itu belum optimalnya entry data kunjungan pasien pada aplikasi e-Puskesmas atau Pikir. Untuk penertiban rekam medis pasien di Puskesmas Jati 7 ini menggunakan aplikasi e-Puskesmas ya untuk penyimpanan data rekam medis pasien secara online. Nah, namun hal ini belum optimal dikarenakan kurangnya fasilitas komputer di Puskesmas Jati 7. Dampaknya sendiri bisa terjadi pada manajemen puskesmasnya menjadi kurang ya. Apabila tidak ada penginputan piket BPJS, maka berpengaruh juga pada pendapatan kapitasi BPJS yang akan diperoleh oleh puskesmas nanti. Kemudian isu yang ketiga yaitu kurangnya penjelasan kepada pasien tentang pengumpulan spesimen laboratorium. Seringkali pasien yang datang ke laboratorium itu untuk periksa tidak pernah mendapatkan penjelasan dari petugas tentang bagaimana pengumpulan spesimen laboratorium yang benar. Dampaknya sendiri itu nanti akan berpengaruh kepada hasil pemeriksaan ya. Pemeriksaan laboratorium pasien itu sendiri jadi tidak valid karena disebabkan pengumpulan sampel atau spesimennya yang tidak benar. Kemudian isu yang keempat yaitu ada tingkat kedisiplinan karyawan Puskesmas Jati 7 yang masih rendah. Selama saya bekerja di Puskesmas Jati 7 kurang lebih 1 bulan, saya amati tingkat kedisiplinan karyawan Puskesmas Jati 7 itu masih kurang. Masih banyak karyawan yang datang siang, sehingga jam pelayanan tidak maksimal, tidak sesuai dengan jadwal yang seharusnya. Seringkali pagi-pagi pasien itu menumpuk di depan loket ya, menunggu petugas Puskesmas datang. Terus kemudian dampaknya sendiri bisa terjadi pada puskesmas itu sendiri. Akibat dari tingkat kedisiplinan karyawan yang kurang, kualitas pelayanan di puskesmas itu akan menjadi menurun. Kemudian yang kelima, belum optimalnya pemberian lembar survei kepuasan pasien dan keluarga. Nah, saya amati di Puskesmas Jati 7 ini belum pernah ada pembagian lembar survei kepuasan pasien dan keluarga. Padahal pemberian lembar kepuasan pasien dan keluarga itu merupakan bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas manajemen layanan di Puskesmas Jati 7. Nah, jika pemberian lembar survei kepuasan ini tidak dilakukan, maka dampaknya sendiri akan berdampak pada kualitas pelayanan pada pasien itu sendiri ya, menjadi kurang maksimal. Kemudian isu yang keenam yaitu ada kurangnya kesadaran pasien membawa kartu identitas saat berobat. Nah, seringkali di bagian pendaftaran itu, masyarakat yang datang ke puskesmas itu tanpa pernah membawa kartu berobat ataupun kartu identitas sama sekali. Saat ditanyakan kartu identitas itu mereka seringkali marah-marah, bilangnya ribet, tidak seperti dahulu, kalau berobat tinggal datang saja. Kemungkinan hal ini tuh terjadi karena budaya dulu yang salah ya, yang merasa kartu identitas pasien itu tidak perlu. Padahal kartu itu sangat diperlukan untuk penginputan data pasien pada sistem. Dampaknya sendiri bisa terjadi pada pasien apabila tidak ada kartu identitas yang sesuai, maka pasien sendiri yang rugi, identitasnya tidak sesuai dengan kartu identitas yang seharusnya. Selain itu juga terjadi menghambat pada puskesmasnya ya, karena tidak membawa kartu identitas, jadi proses penginputan data pasien pada sistem itu jadi terhambat. Nah, setelah mendapatkan 6 kasus tersebut, kemudian saya melakukan teknik tapisan isu, yaitu dengan membuat tabel, dengan
menilai skornya dari USG. U itu kita melihat menilai bagaimana urgensi, seberapa pentingnya atau mendasaknya isu tersebut harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Kemudian S yaitu seriousness, yaitu dengan menilai seberapa serius isu tersebut untuk dibahas dan dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Kemudian G itu ground, yaitu menilai seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sesegera mungkin. Setelah dilakukan penilaian skor, didapatkan skor tertinggi yaitu pada isu kurangnya kesadaran tenaga kesehatan dalam pemakaian APD atau alat pelindung diri di Puskesmas Jati 7. Karena itu saya akan menganalisis kasus ini ya. Saya menggunakan analisis skor isunya itu analisis core isunya itu menggunakan analisis diagram fishbone ya, dengan mencari penyebab-penyebabnya kenapa isu itu bisa terjadi. Dari diagram fishbone ini saya mengelompokkan penyebab-penyebabnya. Pertama itu ada dari measurement, yaitu penyebabnya tidak adanya pengawasan dari atasan ya, dari lingkungan tuh, karena selama ini tidak pernah ada sidak dari atasan, maka karyawan Puskesmas itu merasa tidak perlu mungkin memakai APD. Kemudian yang kedua itu dari manpower, itu pemahaman yang berbeda antar karyawan Puskesmas Jati 7 ya, adanya setiap karyawan di Puskesmas Jati 7 itu kan memiliki karakter yang serta pemahaman yang berbeda ya, tentang pemahaman pentingnya pemakaian APD ini. Kemudian yang ketiga dilihat dari material. Dari material ini kemungkinan adanya penyampaian informasi yang tidak optimal. Itu kemungkinan penyebabnya itu dari kurangnya sosialisasi tentang APD ini ya, atau tidak adanya sarana atau media pengingat seperti misalkan poster atau apapun yang mengingatkan penggunaan APD ini. Kemudian dari model natur ya, kebiasaan yang membudaya dari zaman dahulu, seringkali yang karyawan baru juga melihat kebiasaan para seniornya yang dahulu mencontohkan yang tidak benar, yaitu dengan tidak memakai APD, maka kesininya pun menjadi membudaya dan ditiru oleh para juniornya. Kemudian dari segi manpower, yaitu kurangnya kompetensi petugas kesehatan itu sendiri. Sehingga karena kurangnya pemahaman kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kesehatan di Puskesmas Jati 7 ini, diperlukan mungkin adanya pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi karyawan Jati 7 tentang penggunaan APD ini. Terus dari segi metode, mereka itu seringkali tidak mengikuti SOP yang berlaku ya. Padahal sudah jelas terdapat SOP tentang penggunaan alat pelindung diri ya saat melayani pasien. Nah, ini perlu dibuka-buka lagi nih SOP-nya. Begitu analisis penyebab yang saya dapatkan. Kemudian untuk gagasan ide kreatifnya yang dapat saya usulkan, yaitu yang pertama itu diperlukan adanya punishment dari atasan untuk karyawan yang tidak memakai APD saat bekerja. Ini itu supaya menimbulkan efek jera ya, biar semua karyawan itu patuh terhadap penggunaan APD ini. Kemudian yang kedua itu dengan membuat poster ajakan memakai APD di setiap unit sebagai pengingat karyawan untuk memakai APD saat bekerja. Barangkali karena seringnya melihat gambar poster itu, kita jadi teringat, oh kita belum memakai APD nih. Kemudian yang ketiga itu dengan diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan tentang alat pelindung diri pada karyawan Puskesmas Jati 7 ini tuh untuk meningkatkan kompetensi dari karyawan sendiri ya, dan kemudian diperlukan adanya sosialisasi kembali dari atasan ataupun dari pihak PPI yang mengingatkan tentang pentingnya penggunaan APD saat bekerja. Sekian pemaparan analisis isu dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart governance di Puskesmas Jati 7 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.